Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Malam di desa Kertomulyo biasanya lengang, hanya suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong di kejauhan. Tapi malam itu sunyi pecah oleh jeritan dua lelaki yang pulang dari sawah. Warga berlarian membawa obor, menemukan keduanya terkapar di persimpangan jalan. Wajah mereka pucat, bibir gemetar, mata terbuka lebar seolah masih menatap sesuatu yang tidak terlihat. Tubuh mereka dingin, seperti baru diangkat dari air. Beberapa lelaki mengangkatnya ke tepi jalan, sementara yang lain berusaha menyadarkannya dengan percikan air sumur. "Ada apa ini? Kenapa mereka sampai begini?" tanya seorang bapak dengan suara serak. Salah satu lelaki yang setengah sadar bergumam pelan. Perempuan ngejamu lehernya, lalu tubuhnya kembali lumlai. Warga saling pandang, ketakutan mengalir di wajah mereka. Seorang nenek menyentuh dadanya sendiri sambil beristighfar. "Itu pasti arwah yang tidak tenang. Kita semua harus waspada. Jangan ada yang keluar malam," katanya lirih. Kabar menyebar cepat, dari mulut ke mulut. Malam itu rumah-rumah menutup pintu lebih awal. Para orang tua melarang anak-anak keluar. Jalanan yang biasanya masih ramai oleh suara obrolan lelaki di pos ronda kini kosong. Hanya angin berhembus membawa bau lumpur sawah. Di rumah kayu yang berdiri di ujung pematang, Mentari duduk di dekat jendela. Usianya baru 19 tahun, wajahnya manis dengan rambut hitam tergerai. Sejak kecil ia bisa merasakan hal yang tidak dilihat orang lain. Malam ini tubuhnya dingin, telinganya menangkap suara asing. Samar-samar terdengar bunyi botol beradu, ritmis seperti seseorang berjalan membawa jamu gendong. Suara itu semakin dekat, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menutup telinga tapi suara itu justru semakin jelas. Degup jantungnya berpacu cepat. Tubuhnya seperti lumpuh, hanya matanya yang bergerak gelisah menatap keluar jendela. Tak ada siapa-siapa, hanya bayangan pohon pisang. Tapi suara itu tidak hilang, bahkan seperti berhenti tepat di depan rumahnya. Mentari bergegas memanggil Zulmi, kakaknya. Lelaki 25 tahun itu berusaha menenangkan adiknya yang wajahnya pucat. "Kau hanya salah dengar, Tar. Sudah jangan dipikirkan," katanya sambil menutup jendela. Mentari menatap kakaknya dengan mata basah. "Aku tidak salah dengar. Suara itu nyata. Seperti ada yang memanggilku." Zulmi mendesah berat. Ia tahu adiknya sering merasakan hal-hal aneh, tapi kali ini seluruh desa memang sedang heboh. Ia memilih menarik Mentari agar duduk kembali. "Jangan bicarakan ini ke orang lain. Kau tahu mereka mudah curiga. Kalau kau ikut bicara tentang hantu itu, mereka akan mengira kau membawa sial." Mentari diam, tapi tubuhnya tetap gemetar. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kabar seram. Di sisi lain desa, sekelompok warga berkumpul di balai desa. Obor menyala, wajah-wajah tegang berdiri saling menuding. Ada yang berkata itu ulah orang yang iri pada keluarga kepala desa. Ada pula yang bersikeras bahwa penampakan itu nyata, arwah perempuan yang mati dengan cara tidak wajar. Perdebatan semakin panas, sampai ada yang hampir saling pukul. "Kalau kita biarkan, desa ini tidak akan tenang," kata seorang lelaki paruh baya. "Tapi jangan sembarangan menuduh. Bisa saja ini hanya orang iseng menakut-nakuti," bantah yang lain. Warga perempuan yang ikut mendengar justru semakin cemas. Beberapa menangis, takut anak gadis mereka akan jadi korban. Malam itu balai desa dipenuhi kegelisahan yang tak menemukan jawaban. Mentari dan Zulmi mendengar kabar itu keesokan paginya. Zulmi berusaha mengabaikan, sibuk dengan pekerjaan di sawah. Namun Mentari tak bisa melupakan suara botol jamu malam tadi. Ia yakin dirinya menjadi bagian dari sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Ketika malam kembali turun, desa terasa lebih mencekam dari sebelumnya.
Lampu-lampu rumah padam lebih cepat. Tidak ada suara musik dari rumah pemuda, tidak ada obrolan di pos ronda. Semua orang memilih bersembunyi. Mentari duduk di ranjang, memeluk bantal, menahan gemetar yang datang lagi tanpa sebab. Ia mencoba menutup mata, tapi telinganya kembali menangkap suara itu. Ting ting ting. Botol jamu beradu, makin lama makin dekat. Zulmi, panggilnya dengan suara bergetar. Kakaknya datang dari ruang depan, wajahnya serius. Ada apa lagi? Suara itu. Dia datang lagi, bisik Mentari. Zulmi berdiri diam, mencoba mendengar. Hanya hening. Tapi wajah adiknya terlalu pucat untuk dianggap bercanda. Zulmi menghela napas panjang, duduk di samping Mentari. Kalau memang benar ada sesuatu, jangan pernah keluar rumah. Apapun yang terjadi, biarkan aku yang menghadapi. Mentari hanya mengangguk, namun hatinya tidak tenang. Suara itu memang sudah berhenti, tapi rasa takutnya tidak ikut hilang. Ia merasa dirinya sedang diawasi, seolah ada mata yang mengikuti setiap geraknya. Malam itu ia menutup mata dengan paksa, berharap pagi segera datang, sementara jantungnya masih berdegup kencang tanpa tahu kapan akan berhenti. Degup jantung Mentari belum juga reda. Malam terasa panjang, udara kamar menekan kulit seperti embun yang tidak menguap. Ia menutup mata, tetapi rasa diawasi tidak pergi. Ketika ia membuka mata lagi, di sudut kamar berdiri sosok perempuan berkerudung tipis dengan kebaya yang melekat pada tubuhnya. Kulitnya pucat, matanya sayu, dan di lehernya ada luka menganga yang tidak menetes namun tetap membuat perut mual. Kebaya itu menempel ketat, garis tubuhnya jelas, seperti masih memeluk panas hidup yang sudah direnggut. Mentari menahan napas, tenggorokannya kering. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan tatapan yang membuat takut dan kasihan hadir bersamaan. Perempuan itu melangkah mendekat. Suara kain tergesek lantai terdengar jelas. Wajahnya cantik dan lirih. Bibirnya bergetar seolah ingin memastikan suaranya tidak hilang. Namaku Ranti. Aku penjual jamu di desa ini, ucapnya pelan. Mentari ingin berteriak memanggil Zulmi, tetapi suaranya tidak keluar. Ranti berdiri di sisi ranjang, kebayanya yang lembab menempel di lengan Mentari ketika angin tipis menyelinap dari celah jendela. Aku hilang tanpa kabar. Semua orang mengira aku pergi, kata Ranti. Padahal aku dirampas dan dibuang. Mata Mentari berkaca. Ia ingin bertanya, tetapi lidahnya kaku. Ranti menelan air liur yang tidak ada, lalu kata-katanya mengunci malam. Mirza, anak kepala desa. Tubuh Mentari bergetar. Nama itu menyayat tenang di kepalanya. Mirza dikenal sebagai pemuda yang suka membuat onar, tetapi keluarga kepala desa selalu melindunginya. Kau yakin? Suara Mentari akhirnya keluar serak. Ranti mengangguk, wajahnya menegam, namun suaranya tetap lembut. Ia memaksa. Ia menutup mulutku. Ia menghabisi aku dengan pisau. Ranti menunduk sejenak, tarikan napasnya pelan tetapi berat. Pak Jamalidin tahu. Mereka menimbun aku. Mentari memegang selimut, telapak tangannya basah oleh keringat. Ia membayangkan pekarangan belakang rumah kepala desa yang luas, gelap, dan mudah disembunyikan. Ia menoleh ke pintu, takut Zulmi mendengar dan celaka karena itu. Aku tidak bisa ikut campur. Aku takut, katanya. Ranti mendekat setapak, kebaya tipisnya menyapu lutut Mentari, hangat tipis menyentuh kulit namun dingin menyeruak ke tulang. Aku tidak ingin menakutimu. Aku minta tolong. Suaranya datar tetapi merangkul. Ada wangi jamu yang samar, pahit manis, yang membuat kepala Mentari ringan sekaligus mual. Kau yang mau aku lakukan apa? Tanya Mentari. Ranti menatap lurus. Bantu aku ditemukan. Aku ingin dimakamkan dengan benar. Mentari menggeleng panik. Kalau mereka tahu aku yang bicara, aku bisa celaka. Ranti merapatkan kerudungnya yang kusut. Aku tidak memaksamu. Tapi kalau kau menolak, aku tetap mendatangimu. Aku tidak punya cara lain. Tatapannya tidak mengancam, tetapi tidak memberi ruang lari. Menjelang subuh Mentari demam. Kulitnya panas, tubuhnya lemah. Zulmi panik dan menempelkan handuk pada dahi adiknya.
Kau sakit apa? Kau tidak seperti ini biasanya, katanya. Mentari ingin bercerita, tetapi takut. Aku hanya kelelahan, jawabnya. Zulmi menatap curiga. Sejak desa heboh penampakan, kau selalu gelisah. Ada apa? Mentari diam, memalingkan wajah. Zulmi menghela napas, lalu berkata lebih pelan. Kau tidak sendirian. Apapun itu, bilang padaku. Aku tidak akan marah. Mentari tetap bungkam, namun dalam hatinya kata-kata Ranti menekan. Setiap kali ia membayangkan untuk menolak, demamnya naik, tubuhnya menggigil seperti baru keluar dari hujan. Malam berikutnya, suara botol jamu kembali datang, pelan dan beraturan, dan Ranti berdiri di dekat jendela dengan kebaya tipis yang basah menempel pada dada. Kau harus berhenti datang, kata Mentari dengan suara gemetar. Aku tidak sanggup menanggung ini. Ranti menggeleng. Aku sudah mati. Aku hanya membawa kisahku. Aku tidak ingin kau terluka. Aku ingin kau membantu agar aku pulang dengan benar. Mata Ranti berkabut, tetapi ia tidak menangis. Sejenak Mentari menatap garis leher yang sobek itu. Ada sisa marah yang tidak sempat diucapkan di sana. Ada juga sisa kemesraan yang direnggut dengan paksa, yang membuat tubuh Ranti terasa hidup dan luka bersamaan. Kalau aku bantu, apa yang akan terjadi pada kami? Tanya Mentari. Aku hanya minta kau melihat dan mengatakan pada orang yang kau percaya, jawab Ranti. Selebihnya terserah kalian. Pagi datang, demam Mentari turun sedikit. Zulmi menatap mata adiknya yang sembab. Kau menyembunyikan sesuatu, katanya. Kau tidak akan kuat sendirian. Mentari menarik napas panjang. Kalau aku cerita, kau harus janji tidak gegabah. Zulmi mengangguk. Janji. Mentari membuka mulut, lalu menutup lagi. Ketakutan pada nama Mirza dan bayang kuasa Pak Jamalidin menekan tengkuk. Ia memejam, lalu berkata pelan. Aku melihat seseorang. Zulmi menunggu. Ia minta tolong. Suara Mentari nyaris habis. Namanya Ranti. Siang itu terasa panjang. Mentari mencoba tidur, tetapi setiap kali memejam ia melihat kebaya tipis yang melekat pada tubuh Ranti dan leher yang sobek. Ia menahan mual dan menahan iba yang mendesak. Di beranda, Zulmi duduk diam memikirkan kata-kata adiknya. Matahari turun perlahan, dan bayangan sore merambat ke lantai. Ketika malam menjemput lagi, suara botol jamu terdengar sekali, lalu berhenti, seperti mengetuk hati Mentari agar tidak mundur. Ia menatap jendela yang tertutup rapat, mendengarkan jantungnya yang kembali cepat, dan tahu bahwa diam tidak akan membuat suara itu hilang. Degup jantung Mentari belum turun sejak suara botol terakhir itu. Ia duduk memeluk lutut, masih mengingat kebaya basah menempel di dada Ranti dan luka di leher yang sunyi. Nafasnya pendek, kulit merinding tanpa sebab. Zulmi duduk di ambang pintu, menatap adiknya yang pucat. Ia seperti menunggu pintu yang lama terkunci akhirnya dibuka. Mentari menarik napas, suara seraknya pecah. Aku harus bilang sesuatu. Zulmi menoleh, rahangnya mengencang. Akhirnya kau bicara. Katakan. Mentari menggigit bibir. Perempuan itu datang padaku. Namanya Ranti. Ia penjual jamu yang hilang. Zulmi mengerutkan kening. Kau yakin itu bukan bayanganmu sendiri? Aku tidak berhalusinasi, kata Mentari. Ia minta tolong. Ia bilang Mirza yang merusak dan membunuhnya. Ia bilang Pak Jamalidin tahu. Kalimat itu jatuh seperti batu. Zulmi berdiri, kursi bergeser pelan, napasnya berat. Kau tahu siapa yang kau sebut? Ini gila. Mentari mengusap wajahnya. Aku tidak mau terlibat. Tapi setiap malam badanku demam kalau aku menolak. Zulmi menatap dengan marah yang ditahan. Kau tidak mengerti seberapa berbahaya ini. Mereka punya orang. Mereka bisa membuatmu hilang suara. Mentari menitikkan air mata. Aku lelah. Aku ingin tidur seperti orang lain. Zulmi memalingkan wajah, menggenggam tangan sendiri. Kalau semua ini benar, kita tidak mungkin bergerak sembarangan. Aku tidak minta kau menyerang siapapun, balas Mentari.
Aku hanya tidak sanggup menanggung ini sendirian. Saat senja turun, udara kamar mengental. Ranti muncul tanpa suara di dekat lemari. Kebayanya tipis, melekat pada tubuh seperti kain yang tidak kering. Kulitnya pucat, namun garis tubuhnya masih utuh. Wajahnya cantik dan lelah. Ia menatap Mentari, lalu memandang Zulmi yang membeku. "Aku tidak ingin menyakiti kalian," kata Ranti pelan. "Aku hanya ingin ditemukan." Zulmi mundur selangkah, telapak tangan terangkat. "Siapa kau?" "Ranti," jawabnya. "Aku dijual pada nafsu yang tidak kupinta." Ia menutup mulutku. Lalu pisau itu membuatku diam. Ia tidak menjerit. Ia mengucapnya seperti fakta yang tak terbantah. Zulmi menelan ludah, keringat dingin merayap di pelipis. Mentari menunduk, dadanya naik turun, pahit di tenggorokan menahan kata. Ranti menatap lurus pada Mentari. "Aku sudah menunjukkan pada Mentari kilasan malam itu." Ruang memucat di tepi pandang. Mentari melihat potongan ingatan yang tajam. Pekarangan gelap. Nafas berat yang bukan milik Ranti. Tangan yang memaku bahu. Kain kebaya yang tertarik hingga melekat tidak pada tempatnya. Desah takut. Lalu kilat dingin menyentuh leher. Gelap yang datang cepat. Kilasan itu mati mendadak, meninggalkan rasa panas di kulit dan dingin di tulang. Mentari menutup mulut, menahan mual dan marah. Ranti berdiri diam, seperti menanggung sesuatu yang tidak bisa lagi dinamai. "Tubuhku masih di sini," katanya pelan. "Aku ingin dibersihkan." Zulmi memandang adiknya. "Mengapa kau tidak bilang sejak awal?" "Karena aku takut," jawab Mentari. "Karena nama itu." Zulmi mengusap wajah. "Aku paham kau takut. Tapi menyimpan ini sendirian membuatmu hancur." Ia memalingkan muka ke Ranti, suaranya rendah. "Kalau kami membantu, kau jangan ganggu adikku." Ranti mengangguk kecil. "Aku tidak datang untuk menyakitinya. Aku datang karena dia mau mendengar." Angin malam masuk melalui celah jendela. Kebaya Ranti melekat lebih rapat pada kulitnya, menyisakan garis yang membuat dada Mentari sesak. Sensasi itu tidak nyaman, seperti melihat seseorang yang masih hidup terperangkap dalam dingin yang tidak selesai. Ranti menurunkan tatapannya, seolah sadar pada bentuknya sendiri. "Aku meminta maaf," katanya. "Aku tidak bisa memilih seperti apa aku terlihat." Mentari mengangguk pelan. "Aku mengerti." Zulmi mengedarkan pandang ke halaman gelap. "Kau sebut nama Mirza. Itu artinya kita berhadapan dengan keluarga kepala desa." Ia menatap Mentari. "Kita tidak bisa melawan sendiri." Mentari meremas ujung selimut. "Aku tahu." Suara botol beradu terdengar sekali dari luar, pendek dan jelas, lalu diam. Zulmi menutup tirai. "Mulai malam ini, jangan pernah membuka pintu saat suara itu datang. Biarkan aku yang bicara." Ranti melangkah mundur. "Aku akan kembali ketika kalian siap." Ia menunduk pada Mentari, seperti seorang yang meminta izin memasuki rumah orang lain. Mentari menatap balik, mata mereka bertemu di udara yang dingin. Ada janji kecil di sana, bukan pada masa depan, hanya pada beban yang sedang mereka pegang. Ranti memudar perlahan. Kamar kembali kosong, namun udara tetap berat. Zulmi duduk di lantai, punggung bersandar pada ranjang, napasnya belum rata. Mentari memeluk bantal, merasakan panas yang perlahan naik dari telapak kaki ke kepala. Mereka tidak bicara lagi. Malam dibiarkan menutup rapat mulutnya, sementara jantung keduanya berdetak kencang tanpa jawaban. Degup jantung belum turun sejak Ranti memudar di kamar. Tekanan itu ikut berjalan bersama langkah mereka saat malam menelan halaman belakang rumah besar kepala desa. Mentari memimpin dengan senter kecil yang diselimuti kain. Zulmi menyusul ketat di samping. Bu Murni dan Pak Mundhofir membawa cangkul. Rumpun bambu bergesek pelan, seperti menahan napas. Anjing menyalak sekali lalu diam. Hawa lembab merambat ke kulit dan menempel di tengkuk, membuat jari Mentari basah meski angin hampir tidak bergerak. "Di sini," bisik Mentari. Tangannya gemetar saat menunjuk tanah di bawah bambu. Dia bilang di bawah ini. "Kita harus cepat," kata Zulmi pelan,
mata menyapu pagar dan jendela gelap rumah besar. "Jika ini benar jasadnya, beri kami kuat," ucap Bu Murni lirih, menelan takut yang menekan dada. "Jangan banyak suara," potong Pak Mundhofir. "Mulai." Tanah menolak, lalu melunak. Setiap ayunan cangkul mengangkat bau yang menusuk tipis. Mentari berjongkok, menyingkirkan gumpalan tanah dengan telapak. Keringatnya bercampur lumpur, merayap di pergelangan. Dalam kepala, bayang kebaya tipis ranti muncul singkat, melekat pada kulit yang dingin namun seakan memancarkan sisa hangat. Dada Mentari terhentak. Ia menahan rasa mual dan dorongan iba yang saling menyeret. "Kau yakin betul titiknya?" tanya Bu Murni hampir tanpa suara. "Aku mendengar suaranya," jawab Mentari. "Kalau ada orang datang, berhenti. Biarkan aku yang bicara," kata Zulmi tegas. Mereka menggali lebih dalam. Senter disorot rendah agar cahaya tidak memantul ke kaca. Bambu berderit, serangga berkepak, dan napas mereka menjadi irama yang tidak serasi. Ujung cangkul Pak Mundhofir menghantam sesuatu yang bukan tanah. Suaranya kering, rapuh. Ia berhenti, bahunya menegang. "Ada benda," katanya pendek. Perlahan, ucap Zulmi. Mentari menyusupkan jari ke celah galian. Dari lumpur muncul kain batik yang sobek, kusam dan lengket. "Jangan ditarik," bisik Zulmi. "Kita kelilingi dulu." Mereka mengangkat tanah di sekitarnya, sabar dan gelisah dalam jarak yang tipis. Gundukan kecil di bawah kain memantulkan bentuk yang tidak wajar. Mentari menyapu lumpur dengan telapak. Tulang belulang tampak pucat dalam gelap. Di sisi lain, serpih botol jamu pecah menyembul dengan bau pahit yang menempel di lidah. Mentari menjerit tertahan, suara itu patah sebelum jadi teriak. "Ranti," sebutnya pelan, seolah meminta maaf. "Astagfirullah," desah Bu Murni. "Kasihan dia." "Ini dia," kata Pak Mundhofir. "Ini perempuan itu." Zulmi menahan mual yang naik ke kerongkongan. "Kita kelilingi lagi. Jangan sampai serpih pecah." Langkah kaki terdengar dari arah rumah besar. Lampu pekarangan menyala sebentar lalu padam. Mereka membeku. "Senter mati," bisik Zulmi, menutup lensa dengan telapak. Bunyi kunci bergesek. Suara pria berat mendekat. "Ada orang di kebun," gumamnya sendiri. "Jangan bergerak," kata Pak Mundhofir sangat pelan. Mentari menempel pada tanah, punggung basah oleh keringat yang dingin. Hidungnya menangkap sisa wangi jamu yang samar, seperti mengetuk dari dalam bumi. Nafasnya memendek, tapi tubuhnya tetap diam. Penjaga berhenti di balik rumpun bambu. Nafasnya kasar. Kayu pagar dipukul sekali. Waktu memanjang seperti tali yang ditarik terlalu keras. "Siapa di sana?" tanya penjaga dengan nada curiga. Tidak ada jawaban. Zulmi menggenggam bahu Mentari. Bu Murni menggigit bibir sampai sakit. Detik menetes tanpa suara. Penjaga itu batuk, meludah, lalu berbalik. Langkahnya menjauh menuju pos dekat garasi. Bunyi kunci berputar. Senyap kembali turun, lebih berat dari tadi. Mereka baru berani bernapas. "Lanjutkan, tapi pelan," kata Zulmi. Mereka membentuk ruang di sekeliling tulang, membersihkan tanah dengan tangan agar serpih tidak hancur. Bau itu memaksa kepala terus menunduk. Mentari menggigil, namun jarinya tetap bekerja. "Maafkan kami," bisiknya pada tanah. "Kasihan tubuhnya disimpan di sini," kata Bu Murni. "Angkat kainnya yang masih utuh. Taruh di terpal kecil," ucap Pak Mundhofir. Zulmi menarik selembar terpal yang dilipat rapi dari tas kain, menaruhnya di sisi galian, lalu membantu memindahkan potongan kain dan serpih botol. Saat tulang tersingkap lebih banyak, hawa hangat yang dingin merayap di kulit Mentari. Rasa itu sudah dikenal. "Dia ada bersama kita," bisiknya. "Kerjakan sampai cukup," jawab Zulmi. "Lalu kita samarkan kembali." Mereka menata tepi galian agar tidak tampak dari jauh. Gerak mereka terukur, suara ditahan, mata terus ke arah rumah besar. Dada Mentari sesak oleh takut dan belas kasih yang menindih bersamaan. Di terpal, kain batik yang lusuh dan serpih kaca menjadi tanda yang tidak bisa dibantah. Langit menebal.
Bayangan rumah besar menekan punggung mereka seperti beban yang tidak mau bergeser. Tenggorokan Mentari kering. Ia menatap tulang yang tampak, merasakan getar yang naik dari perut ke dada. Zulmi menepuk bahunya singkat. "Cukup untuk malam ini," katanya pendek. Mentari mengangguk. Mereka memendekkan galian, menghamparkan tanah tipis di permukaan, merapikan pijakan, lalu memadamkan senter. Cangkul dibungkus kembali. Mereka mundur perlahan dari rumpun bambu. Di belakang, tanah yang disamarkan masih menahan bau yang keras kepala. Mentari menoleh sekali, dadanya menghantam rusuk, seperti ada tatap yang berdiri di tepi gelap dan belum ingin pergi. Tanah yang baru disamarkan itu masih terbayang ketika pagi datang. Mentari bangun dengan dada berat dan telapak tangan masih bergetar. Zulmi memeriksa terpal dan kain batik yang mereka bawa pulang. Bu Murni dan Pak Mundhofir datang lebih awal. "Kita harus lapor pada warga," kata Pak Mundhofir. Zulmi mengangguk pelan. "Jangan sebut nama siapapun. Kita hanya bilang ada jasad." Mentari menelan cemas yang belum surut. "Ranti ingin dimakamkan," ucapnya pelan. Bu Murni menatapnya, mata merah namun mantap. "Kalau begitu kita lakukan hari ini." Kabar menyebar dalam hitungan jam. Orang berdatangan ke kebun belakang rumah besar. Mereka membawa alat gali, air, dan kain putih. Suara berbisik tumbuh jadi riuh. "Benarkah itu penjual jamu?" tanya seorang lelaki muda. "Dulu ia cantik," sahut yang lain. Mentari berdiri di tepi rumpun bambu dengan Zulmi di sisinya. Jantungnya menekan tulang rusuk saat galian dibuka kembali. Bau menyengat membuat beberapa orang mundur, tetapi tidak ada yang bubar. "Pelan," kata Zulmi. "Jaga yang tersisa." Pak Jamalidin muncul dengan 2 orang penjaga. Wajahnya merah, dagu terangkat. "Berhenti. Ini fitnah," serunya lantang. "Kalian ingin menjatuhkan keluarga saya." Warga terdiam sesaat. Pak Mundhofir berdiri di depan barisan. "Kami hanya ingin memakamkan orang yang ditemukan di tanah ini." Jamalidin melangkah maju. "Kalian menuduh tanpa bukti. Tutup galian itu." Seorang ibu menahan tangis. "Pak, ini jasad perempuan. Tolong jangan halangi kami." Jamalidin melotot. "Kau ingin melawan saya?" Zulmi menahan diri agar tidak menyahut. Ia menatap Mentari yang wajahnya pucat. "Jangan," bisiknya. "Biarkan Pak Mundhofir berbicara." Pak Mundhofir mengangkat tangan. "Pak, kita semua warga desa. Ini urusan fardu kifayah. Biar kami kuburkan dengan layak." Jamalidin menimbang, lalu menunjuk penjaga. "Awasi, jangan ada yang memfitnah." Ia mundur dengan marah yang masih menyala. Suasana menegam, tetapi galian dilanjutkan. Ketika tulang dan kain batik muncul, geletar merambat ke kerumunan. Seorang pemuda berbisik cukup keras. "Aku ingat ia suka lewat depan warung." Senyumnya halus. "Jamu racikannya enak." Yang lain menimpali. "Ia sopan, tapi banyak laki-laki menggoda." Bisik itu berkembang, setengah kagum setengah menyesal. Mentari menunduk, merasakan getar yang sama seperti di malam penggalian. Di sela orang-orang, sosok Ranti tampak di matanya. Kebaya tipisnya menempel rapi di tubuh yang tidak lagi bernapas, wajahnya bening dan tenang, lehernya menyimpan luka yang tidak bersuara. Ranti tersenyum samar pada Mentari, seakan berterima kasih. "Bawa air. Siapkan kain kafan," seru Pak Mundhofir. Warga bergerak. Bu Murni mendekati Mentari. "Kau kuat." Mentari mengangguk. "Aku melihatnya," bisiknya. "Ia tidak marah. Ia hanya ingin pulang." Zulmi menatap adiknya. "Fokus pada pemakaman," ucapnya rendah. Beberapa ibu menyiapkan wangi daun yang sederhana. Seorang bapak membaca doa pendek. Galian ditutup mata oleh sebagian pemuda yang berusaha kuat menahan mual. Di sela kerja itu, bisik lain mencuat dan bergerak seperti arus. "Mirza sering membuat masalah. Ia sering mabuk di malam hari." Ada yang melihatnya bertengkar dengan penjual jamu. Pak Jamalidin memotong suara dengan bentak. "Diam. Kalian bicara tanpa akal."
Siapapun menyebar kabar akan saya laporkan. Seorang lelaki menjawab dengan sopan namun tegas. Kami tidak menuduh. Kami hanya bicara apa yang kami tahu. Benturan itu membuat orang-orang menahan napas. Namun tidak ada yang mundur. Justru semakin banyak yang menawarkan diri mengangkat tandu sederhana menuju pemakaman desa. Jamaluddin memelototi mereka satu persatu, lalu menoleh pada penjaga. Ikuti dari belakang. Arak-arakan bergerak. Matahari belum keras, tetapi udara terasa berat. Tandu sederhana ditutup kain putih, diikuti langkah yang tertib. Lelaki dan perempuan menyisakan lorong di antara dua baris pohon. Mentari berjalan di sisi, telapak tangannya dingin namun langkahnya mantap. Ia menoleh ke kiri. Sosok Ranti berjalan sejajar, kebaya tipis yang rapi seperti perempuan yang hendak bekerja, tatapannya lembut, senyumnya kecil. Mentari menahan sesak di dada. Terima kasih, bisik yang hanya ia dengar. Mentari berkedip, lalu menatap tanah di depan. Di pemakaman desa, liang sudah siap. Doa dituntun dengan suara yang tegas namun tenang. Beberapa lelaki menurunkan jasad. Kain putih menutup semua sisa luka, memberi batas yang tidak lagi bisa diganggu. Air mata jatuh tanpa suara. Seorang pemuda menunduk. Maafkan kami yang tidak menjaga. Seorang bapak mengusap wajah. Semoga kau diterima. Selesai doa, orang-orang masih berdiri. Suasana tidak kunjung ringan. Bisik tentang Mirza tidak padam walau kepala desa berdiri di tepi dengan wajah keras. Zulmi berdiri melindungi Mentari dari tatap yang ingin memancing. Kita pulang, katanya pendek. Mentari mengangguk, tetapi kakinya belum mau bergerak. Dadanya bergetar seperti baru saja berlari. Senyum samar Ranti masih melintas di pelupuk. Udaranya dingin meski matahari naik. Ia tahu upacara selesai, tetapi beban tidak menurun. Desa terdiam, lalu perlahan bersuara lagi, kali ini lebih berani, sementara di dada Mentari sesuatu tetap menahan dan tidak mau pergi. Senyum samar Ranti di pemakaman belum hilang dari pelupuk ketika siang itu desa Kertomulyo berubah lebih panas dari biasanya. Bisik tentang Mirza belum padam, dan wajah Pak Jamaluddin tampak di mana-mana lewat orang-orangnya yang mondar-mandir tanpa urusan. Mentari berjalan pulang bersama Zulmi, keduanya diam karena lelah dan takut yang tidak menyusut. Di pertigaan dekat surau, dua lelaki menghadang. Tatapan mereka menusuk. Salah satunya menepuk dada Zulmi dengan keras, siap memantik cekcok. Lupakan soal kuburan, katanya pendek. Zulmi menahan diri. Kami hanya memakamkan. Yang lain mendorong bahu Zulmi, nyaris membuatnya jatuh. Mulutmu terlalu banyak. Mentari menarik lengan kakaknya, mata memohon agar tidak melawan. Setelah beberapa detik yang panjang, keduanya dibiarkan pergi dengan ancaman yang tidak perlu diulang. Sore itu kabar lain menyusul. Di warung, suara yang sengaja dikeraskan menyebut nama Mentari sebagai gadis yang suka mencari perhatian. Ia ingin terkenal. Katanya bisa lihat hantu, celetuk seorang perempuan muda sambil tertawa tipis. Yang lain menyahut, ia cari empati saja. Hati-hati, jangan dekat-dekat. Mentari menunduk saat melintas, langkahnya berat. Zulmi menoleh tajam, tetapi memilih terus berjalan. Tekanan tidak berhenti di sana. Seorang utusan datang ke rumah Bu Murni, menyampaikan pesan agar berhenti ikut campur. Jangan sampai anak dan cucu ikut susah, katanya datar. Kepada Pak Mundhofir, ancaman lebih kasar. Kalau masih ikut urus, siap-siap angkat kaki dari desa. Pak Mundhofir menatap lurus dan menutup pintu tanpa bicara, tetapi istrinya menangis pelan di ruang tengah. Malam itu suasana desa seperti diselimuti niat buruk yang tidak mau pergi. Menjelang tengah malam Mentari kembali demam. Di kamar yang remang, sosok Ranti berdiri di dekat jendela. Kebaya tipisnya menempel pada tubuh yang cantik dan memar, kulit pucatnya seperti tetap menyimpan hangat yang tidak bisa padam. Darah membasahi lehernya, menuruni dada, namun matanya lembut. Aku minta maaf, ucapnya pelan. Kau jadi disakiti karenaku. Mentari duduk, jari gemetar memegang ujung selimut. Aku kuat. Yang tidak kuat adalah rasa takut ini, jawabnya. Ranti mendekat setapak,
Wangi jamu samar ikut merambat. Aku tidak ingin kau celaka. Aku hanya ingin pulang. Kebaya itu bergerak halus, seolah hidup, menyisakan garis tubuh yang menggetarkan dada Mentari sekaligus membuatnya mual oleh sedih. Kau menahanku di sini kalau kau mundur, kata Ranti lirih. Aku tidak akan memaksamu. Zulmi masuk membawa air hangat. Ia berhenti di ambang pintu, memaku, karena sosok Ranti berdiri begitu nyata di depan adiknya. Pergilah darinya, kata Zulmi rendah, lebih seperti permohonan daripada perintah. Ranti menunduk hormat. Aku tidak ingin menyakitinya. Zulmi menaruh gelas di meja. Orang-orang Jamalidin menunggu aku terpancing. Mereka ingin alasan. Ranti menatap Zulmi, lalu kembali menoleh ke Mentari. Aku percaya kalian bisa memilih benar. Sosoknya memudar. Udara kamar tetap dingin. Mentari meraih gelas dan minum sedikit. Zulmi duduk di sisi ranjang. Kita harus pergi dari desa ini, katanya. Malam ini atau besok, sebelum mereka berbuat lebih. Mentari menggeleng pelan. Kalau aku pergi, dia akan mengikutiku. Suara botol itu tidak akan berhenti. Zulmi memijit kening. Kau mau menunggu sampai apa lagi? Mentari menatap lantai, dada mengembang turun tidak beraturan. Sampai ia tidak kembali. Sampai ia tenang. Zulmi menatap adiknya lama. Kau tidak takut pada mereka? Aku takut, jawab Mentari, tapi aku lebih takut pada diriku sendiri kalau aku lari. Kata-kata itu membuat ruang terasa sempit. Di luar, angin membawa debu halaman dan membuat daun di jendela menyentuh kaca berulang. Zulmi menahan keinginan untuk memeluk adiknya seperti dulu ketika mereka kecil. Kalau begitu kita harus rapat. Tidak ada yang keluar sendirian. Kalau ada yang mengetuk malam-malam, biarkan aku yang lihat. Menjelang dini hari, kabar ancaman baru sampai ke telinga mereka lewat Pak Mundhofir yang datang dengan napas tidak beraturan. Orang suruhan itu datang lagi, katanya. Mereka bilang masalah ini selesai kalau kalian diam. Zulmi menegakkan punggung. Aku sudah diam, tapi dia bukan. Ia menunjuk ke alam yang tidak terlihat. Bu Murni menyusul, membawa bungkus kecil ramuan untuk demam. Ia menatap Mentari dengan sayang. Kau tidak sendiri. Mentari mengangguk, lalu menutup mata sejenak untuk menguatkan diri. Di sudut kamar, seakan hanya Mentari yang melihat, Ranti berdiri lagi. Kebaya tipisnya tampak rapi, leher yang robek tetap menyakitkan, tetapi tatapannya menyejukkan seperti janji yang tidak diucapkan. Terima kasih, bisik Ranti. Mentari menarik napas panjang. Di luar, langkah orang terdengar lalu menjauh, menyisakan sunyi yang tidak menenangkan. Tekanan tidak surut, hanya berpindah tempat di dada mereka, berdenyut pelan dan tidak mau padam. Sunyi berat yang menekan dada Mentari malam tadi seperti merayap ke rumah besar itu. Di kamar Mirza, udara tidak bergerak. Keringat dingin membasahi pelipisnya ketika suara botol beradu terdengar pelan dari meja. Ting-ting. Lalu hening. Pintu berderit sendiri, engsel mengeluh seperti ada beban menekan dari luar. Mirza duduk, mata menyapu dinding, tenggorokan kering. Ia menyalakan lampu kecil, tetapi cahaya malah membuat bayangan di sudut terlihat lebih pekat. Siapa di sana? Suaranya pecah, tidak menemukan tempat untuk bersembunyi. Tidak ada jawaban, hanya angin menekan tirai. Botol di meja kembali beradu, ritmis seperti langkah yang mendekat. Ketika Mirza berdiri, bayangan perempuan muncul di sudut kamar. Kerudung tipis menutupi kepala, kebaya robek melekat pada tubuh yang masih menyimpan garis lembut. Kulitnya pucat, lehernya sobek, darah menggenang kering di dada. Rasa takut dan sesuatu yang tidak terjelas menyatu di dada Mirza, membuat lututnya goyah. Pergi, bentaknya mencoba tegas. Bayangan itu tidak bergerak. Lalu Ranti melangkah ke cahaya. Wajahnya cantik dan tenang. Aku tidak pergi, ucapnya pelan. Kau yang membuatku tinggal. Mirza mundur sampai punggungnya menabrak lemari. Kau bukan manusia, katanya keras. Kau juga bukan, balas Ranti lirih, matanya tidak berkedip. Kau membuangku dari diriku sendiri. Lampu kecil meredup sesaat.
Ranti berdiri hanya sejengkal di depannya. Kebaya yang robek menyisakan lekuk yang menggetarkan dan melukai pandang sekaligus. Mirza berusaha menepis bayangan itu, tetapi tangannya seakan menembus udara dingin. Botol di meja berputar sendiri lalu jatuh, pecah tanpa suara keras, menumpahkan aroma jamu yang pahit. Ranti mendekat satu langkah lagi. "Kau sudah mengambil yang bukan milikmu," katanya. "Sekarang ambil rasa takutmu." Mirza berteriak, namun suaranya seakan tertelan dinding. Tubuhnya terangkat dari lantai. Kaki menggantung, tangan mencakar udara kosong. "Lepaskan," ia memohon, wajahnya memucat. Ranti menatapnya tanpa amarah, hanya dingin yang tidak mau berunding. Tubuh Mirza terhempas ke lantai. Tulangnya mengaduh, denting napasnya patah. Ia kembali terangkat, kali ini lebih tinggi, lalu dibanting lagi. Darah menyembur dari mulutnya, menodai lantai dan ujung kebayanya yang robek. Ranti tidak bergeser. Tatapannya menahan kamar tetap diam. Pintu kamar terbuka keras. Pak Jamalidin berlari masuk dengan muka panik. "Mirza," pekiknya. Ia terpaku melihat anaknya dihantam ke lantai seperti kain basah. "Hentikan. Siapapun kau, hentikan." Mirza merangkak, tangan bergetar, memegang pinggang yang seperti pecah. "Ayah," rintihnya. Ranti menoleh perlahan pada Jamalidin. Senyum kecil terbit di bibirnya, tidak ramah, tidak lebar, tapi cukup untuk menusuk. "Kau tahu," ucapnya pelan. "Kau diam." "Tidak," Jamalidin bergetar. "Aku tidak." Ranti tidak menanggapi. Botol di lantai bergetar sendiri, pecahan kaca saling menyentuh, mengeluarkan denging pendek. Mirza menjerit lagi saat tubuhnya terangkat untuk ketiga kali. Punggungnya membentur lantai dengan suara tumpul. Nafasnya tersendat, matanya berputar. Jamalidin maju 2 langkah, lalu mundur seperti tersentak oleh hawa yang tidak terlihat. "Ambil aku saja," suaranya hancur. "Jangan anakku." Ranti menatapnya, senyum itu tidak berubah. "Kau memilihnya sejak malam itu," katanya. "Aku hanya menutup sisanya." Bayangan kamar terasa menekan kepala. Mirza terkulai, napasnya pendek dan berat. Jamalidin menjerit histeris, suaranya berantakan seperti kaca yang retak. Ia tidak berani menyentuh anaknya, tidak berani mendekat pada perempuan yang setengah hidup dan setengah hilang itu. Ranti menatap mereka bergantian, kemudian mengangkat wajah sedikit, seakan mendengar botol di kejauhan yang beradu sekali dan berhenti. Kamar jatuh sunyi, bukan karena damai, melainkan karena sesuatu telah dicabut dari tempatnya. Jamalidin terduduk, kedua tangan menutup muka, sementara udara yang dingin menempel di kulit dan tidak mau lepas. Sunyi yang berat di kamar Mirza belum benar-benar pergi ketika pagi datang. Desa Kertomulyo heboh. Orang-orang berkumpul di mulut gam, wajah tegam, suara serak menahan takut. Mereka berbisik bahwa kematian Mirza bukan kebetulan. Ada yang menyebut hukuman. Ada yang menyebut balasan. Di rumah besar, Pak Jamalidin berjalan tanpa arah, rambut acak, baju kusut, mulut memanggil nama anaknya berulang. "Mirza, Mirza." Tidak ada yang menjawab. Hanya lantai yang memantulkan langkahnya yang goyah. Siang berganti sore dan kabar membuat orang berani bicara. Di warung, seorang lelaki paruh baya menepuk meja pelan. "Ini karena perbuatan anaknya," katanya. Seorang ibu menoleh tajam. "Jangan terlalu keras. Kita belum tahu pasti." Seorang pemuda menahan geram. "Tapi dulu kita juga diam." Suasana menegam, lalu jatuh lirih. Orang-orang memalingkan muka saat Pak Jamalidin lewat di jalan, tatapannya kosong, bibir retak menyebut nama yang sama. Tidak ada salam. Tidak ada tunduk. Wibawa yang dulu menutup mulut warga kini tidak punya pegangan. Di rumah kecil di ujung pematang, Mentari duduk dengan punggung menempel dinding. Jantungnya masih tidak tenang. Zulmi menyiapkan air hangat dan menutup tirai rapat. "Kau istirahat," katanya. "Aku di sini." Mentari mengangguk. Namun mata tidak mau terpejam. Udara kamar berubah dingin pelan. Sosok Ranti berdiri di dekat meja. Kebayanya rapi, leher yang robek tetap jelas. Wajahnya tenang,
mata tidak lagi meminta. Ada garis lembut di bibirnya, seperti seseorang yang akhirnya bisa bernapas. "Terima kasih," ucapnya pelan. Mentari menelan ludah. "Kau sudah tenang?" bisiknya. Ranti tidak mengangguk, tidak menggeleng. Ia hanya memandang dengan damai yang asing dan sedikit menggetarkan. Zulmi melihat Mentari menoleh kosong dan paham siapa yang berdiri di sana. Ia tidak berkata apa-apa, hanya duduk sedikit lebih dekat. "Banyak orang sudah bicara," katanya pelan. "Sebagian takut arwah itu akan terus berkeliaran." Mentari memegang tepi bantal. "Sebagian yang lain merasa lega," jawabnya. "Mereka bilang keadilan sudah datang." Ranti menunduk singkat, kebaya tipisnya mengikuti gerak yang kecil itu. Sekilas ada aura hangat di dada yang membuat kulit Mentari merinding. Bukan karena ngeri, tetapi karena kedekatan yang tumbuh dari luka. Ia tidak tahu harus menyebutnya apa. Malam turun dan desas-desus tidak berhenti. Di beranda rumah tetangga, dua lelaki berselisih suara. "Kalau arwah itu masih ada, apakah kita aman?" tanya yang satu. Yang lain menatap gerimis tipis di luar pagar. "Aman dari apa? Aman dari kita sendiri atau aman dari yang kita tutupi?" Pertanyaan itu menggantung. Beberapa perempuan menutup pintu lebih awal, takut suara botol jamu akan singgah di halaman. Seorang anak menangis mencari ibunya. Lampu-lampu meredup, menyisakan bayangan tipis yang mudah disangka apa saja. Pak Jamalidin makin hilang arah. Ia tertawa sendiri lalu menangis. Ia duduk di pelataran rumah besar, melongo ke pintu yang setengah terbuka. Tidak ada keluarga di sana. Istrinya pergi diam-diam. Kerabatnya tidak datang lagi. Penjaga hanya berdiri jauh, enggan mendekat. "Mirza," panggilnya lagi, seakan kata itu bisa membangun tubuh dari udara. Tidak ada balasan. Hanya malam yang mengental dan mengembalikan gema namanya dengan dingin. Mentari memeluk lutut di kamar. Ranti mendekat selangkah. Kebaya tipis itu terasa hidup di mata Mentari, bukan untuk menggoda, melainkan untuk menunjukkan bahwa yang tercuri dulu pernah bernyawa dan berharga. "Aku tidak memohon lagi," kata Ranti. "Aku hanya memastikan kau tidak sendirian." Suara itu mengisi ruang tanpa menindih. Zulmi menghela napas pelan. "Kami akan bertahan," katanya. "Kami tidak akan lari." Ranti memandang keduanya, lalu menatap jendela yang tertutup rapat. Di luar, angin menggeser daun dan membuat bunyi yang nyaris seperti botol bertemu sekali lalu lenyap. Sebagian warga masih takut, sebagian merasa selesai, tetapi tidak ada yang benar-benar lega. Zulmi mematikan lampu kecil. Mentari menutup mata dan membuka lagi. Ranti belum hilang. Ia berdiri tenang, tidak meminta, tidak menuntut, seperti sisa bayang yang sengaja dibiarkan untuk menjaga. Malam menjadi panjang dalam diam yang tidak kosong. Di dada Mentari, sesuatu berdenyut pelan, bukan ancaman, bukan juga aman, hanya tanda bahwa beban belum pergi seluruhnya. Dingin malam tadi belum hilang dari kulit ketika pagi datang dengan langkah hati-hati. Di balai desa, orang-orang berkumpul memilih kepala desa baru. Suara yang dulu ragu kini terdengar jelas. Nama yang dipilih bukan orang kuat, melainkan orang yang mau mendengar. Tidak ada sorak, hanya helaan napas yang terasa panjang. Di jalanan, obrolan pelan menyebut satu kata yang menutup banyak pertanyaan. Cukup. Desa Kertomulyo ingin hidup lagi tanpa menutup mata. Menjelang senja, Mentari duduk di depan rumah. Lantai teras masih menyimpan sisa panas siang. Zulmi duduk di ambang pintu, wajah lelah tapi tenang. Rumah sepi. Angin menyentuh rambut Mentari, membuatnya mengingat dingin kamar dan tatap yang tidak minta maaf. Ia menunggu tanpa sadar ia sedang menunggu. Udara membawa wangi jamu yang tipis. Lalu terdengar bunyi botol beradu sekali. Tim. Hanya sekali. Hening setelahnya panjang seperti tangan yang melepaskan genggam. Mentari menutup mata. Dada yang tegang turun pelan. "Dengar," bisik Mentari. "Aku dengar," jawab Zulmi. "Dia pamit," kata Mentari lirih. Zulmi menatap halaman. "Kalau begitu kau juga boleh istirahat." Mentari mengangguk kecil. "Aku lega." Zulmi bergeser mendekat. "Dan apa lagi?"
Juga malu, kata Mentari. Aku pernah menolak. Aku pernah takut. Di matanya, sosok Ranti muncul tanpa suara. Kebaya tipisnya rapi dan kering. Lehernya masih luka, tetapi wajahnya menampung damai yang tidak ia punya saat pertama kali datang. Tidak ada permintaan. Tidak ada perintah. Hanya tatap yang hangat dan menggetarkan dada, seperti tubuh yang dulu dirampas kini berdiri utuh dalam martabatnya. Mentari menahan air mata. Rasa lega dan bersalah saling tarik, tidak ada yang menang. Ia merasakan tangan Zulmi menyentuh punggungnya. Sentuhan itu tidak banyak kata, tetapi cukup. Tidak ada yang benar-benar siap, kata Zulmi pelan. Aku tahu, jawab Mentari. Kau sudah melakukan apa yang perlu, ucap Zulmi. Mentari menatap tanah di bawah anak tangga. Dan sisanya tinggal di sini. Zulmi mengangguk. Biarkan tinggal. Tidak semua luka harus pergi. Malam turun tanpa riuh. Lampu-lampu rumah menyala secukupnya. Di kejauhan, suara anak kecil tertawa dan berhenti. Di pematang, sepasang muda berjalan perlahan tanpa berani bertaut tangan. Di warung, perempuan menatap botol sirup dengan hati-hati, seperti takut satu denting bisa memanggil masa lalu. Desa bernafas dengan ritme baru, tidak cepat, tidak lambat, tapi bersih dari kebohongan yang dulu menutup mulut banyak orang. Mentari berdiri. Terima kasih, bisiknya ke ruang yang kosong. Tidak ada jawaban, dan itu justru jawaban yang ia butuhkan. Zulmi menatapnya, lalu membuka pintu. Masuk. Tidur, ucapnya. Mentari melangkah, menoleh sekali ke jalan yang mulai gelap. Ia tidak mencari apapun. Ia tidak menunggu apapun. Jantungnya berdegup wajar. Tubuhnya ringan dan letih pada tempatnya. Pintu ditutup, suara kayu menyatu dengan malam yang tidak mengancam. Di luar, angin bergerak tanpa membawa wangi jamu lagi. Halaman hanya halaman. Rumpun pisang hanya rumpun pisang. Balai desa berdiri tenang. Orang-orang yang lewat menunduk pada satu sama lain, bukan pada kuasa yang mereka takutkan. Tidak ada suara botol untuk kedua kali. Satu denting tadi sudah cukup untuk menutup cerita ini dari dalam. Di dada Mentari, rasa lega duduk di samping rasa bersalah, tidak saling mendorong. Ia menyimpannya dengan sadar, sebagai harga yang jujur untuk nama yang sudah kembali pulang. Di Kertomulyo, orang-orang kembali bekerja. Tidak ada yang berani menyebut semua sudah baik, tapi tidak ada yang mau kembali memalingkan wajah. Di pemakaman, tanah ranti rata dan bersih. Di rumah Mentari, malam-malam tidak lagi membawa dingin yang menggigit. Hanya sesekali, ketika teras sepi, angin lewat dan terasa hangat. Itu cukup untuk mengingat, untuk tidak jatuh pada diam yang mematikan, untuk hidup tanpa menutup luka. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika ada yang mengguncang hati, biarkan itu jadi pengingat, kita tak selalu butuh jawaban, tapi kita selalu butuh saling menjaga. Dukunganmu berarti, untuk kami melanjutkan cerita, untukmu melanjutkan langkah dengan hati yang lebih tenang. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.